pemikiran kalam modern Muhammad Abduh. Yang pertama, riwayat singkat Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau bukan berasal dari keturunan yang kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Mula-mula, Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi, Tanta Belakang. Tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Namun, sistem pengajaran di sana sangat menjengkelkannya, sehingga setelah 2 tahun di sana, beliau memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara serta kerabatnya. Ketika kembali ke desa, beliau dikawinkan. Pada saat itu, beliau berumur 16 tahun. Semula beliau bersikeras untuk tidak melanjutkan studinya, tetapi beliau kembali belajar atas dorongan pamannya, Syekh Darwis, yang banyak mempengaruhi kehidupan Abduh sebelum bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Setelah menyelesaikan studinya di bawah bimbingan pamannya, Abduh melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari 1866. Tahun 1871, Jamaluddin Al-Afghani tiba di Mesir. Beliau selalu menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiahnya dan beliau pun menjadi murid kesayangan Al-Afghani. Al-Afghani pula lah yang mendorong Abduh aktif menulis dalam bidang sosial dan politik. Artikel-artikel pembaharuannya banyak dimuat pada surat kabar Al-Ahram di Kairo. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 dengan gelar alim, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, di Dar al-Ulum, dan di rumahnya sendiri. Ketika Al-Afghani diusir dari Mesir pada tahun 1879 karena dituduh mengadakan gerakan perlawanan terhadap Khedive Taufik, Abduh juga dituduh ikut campur di dalamnya. Ia dibuang keluar dari kota Kairo. Namun pada tahun 1880, ia diperbolehkan kembali ke ibu kota. Kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir Al-Waqa'i Al-Misriyah. Pada waktu itu, kesadaran nasional Mesir mulai tampak dan di bawah pimpinan Abduh. Surat kabar resmi itu memuat artikel-artikel tentang organitas nasional Mesir. Di samping berita-berita resmi, setelah resolusi Urabi 1882 yang berakhir dengan kegagalan, Abduh ketika itu masih memimpin surat kabar Al-Waqa'i. Dituduh terlibat dalam revolusi besar tersebut sehingga pemerintah Mesir memutuskan untuk mengasingkannya selama 3 tahun dengan memberikan hak kepadanya untuk memilih tempat pengasingannya. Dan Abduh memilih Suriah. Di negeri ini, beliau menetap selama setahun. Kemudian beliau menyusul gurunya, Al-Afghani, yang ketika itu berada di Paris. Di sana mereka menerbitkan majalah Al-Urwah Al-Wusqa pada tahun 1884. Karya-karyanya yang dibuat di surat kabar banyak menghendaki kebebasan berpikir dan modern. Pendapatnya mulai mengaruh juga kepada para fuqaha yang masih memperselisihkan masalah furuqiyah, yang bertujuan mendirikan pan-Islam menentang penjajahan Barat, khususnya Inggris. Tahun 1885, Abduh diutus oleh surat kabar tersebut ke Inggris untuk menemui tokoh-tokoh negara itu yang bersimpati kepada rakyat Mesir. Tahun 1899, Abduh diangkat menjadi mufti Mesir. Kedudukan tinggi itu dipegangnya sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1905. Dua pemikiran-pemikiran kalam Muhammad Abduh. Kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada 2 persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Abduh, sebagaimana diakuinya sendiri, yaitu 1. Membebaskan akal pikiran dan belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana haknya salaf al-ummah sebelum timbulnya perpecahan, yakni memahami langsung dari sumber pokoknya Al-Quran. 2. Memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor maupun dalam tulisan-tulisan di media massa. 2 persoalan pokok itu muncul ketika beliau meratapi perkembangan umat Islam pada masanya.
Atas dasar kedua fokus pikirannya itu, Muhammad Abduh memberikan peranan yang sangat besar kepada akal. Menurut Abduh, akal dapat mengetahui hal-hal berikut. 1. Tuhan dan sifat-sifatnya. 2. Keberadaan hidup di akhirat. 3. Kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedangkan kesengsaraannya bergantung pada materi selanjutnya. Abduh berpendapat bahwa antara akal dan wahyu tidak ada pertentangan. Keduanya dapat disesuaikan. Kalau antara wahyu dan akal bertentangan, maka ada dua hal kemungkinan. Yang pertama, wahyu tidak diubah sehingga sudah tidak sesuai dengan akal manusia lagi. Yang kedua, kesalahan dalam menggunakan penalaran. Pemikiran semacam ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang umatnya bebas berpikir secara rasional sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan dan teori-teori ilmiah untuk kepentingan kehidupannya, di mana dengan ilmu pengetahuan ini mereka menjadi kreatif, dinamis dalam menjalankan kehidupannya semasa hidup di dunia. Pandangan Muhammad Abduh tentang penalaran akal dapat diketahui pula sebagaimana fungsi wahyu. Baginya, wahyu adalah penolong atau al-mu'in. Kata ini ia pergunakan untuk menjelaskan fungsi wahyu bagi akal manusia. Dengan demikian, wahyu bagi Abduh berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu untuk menguatkan dan menyempurnakan pengetahuan, akal, dan informasi. A. Kebebasan manusia dan fatalisme. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alamiah yang ada di dalam diri setiap manusia. Manusia dengan akalnya mampu mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri dan selanjutnya mewujudkan perbuatan itu dengan daya yang ada dalam dirinya. Yang B. Sifat-sifat Tuhan. Dalam risalah ia menyebutkan sifat-sifat Tuhan. Ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, Nasution melihat bahwa Abduh cenderung kepada pendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan, walaupun tidak secara tegas mengatakannya. Yang C. Kehendak mutlak Tuhan. Karena yakin kebebasan dan kemampuan manusia, Abduh melihat bahwasanya Tuhan tidak bersifat mutlak. Tuhan telah membatasi kehendak mutlaknya itu dengan memberi kebebasan dan kesanggupan kepada manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Kehendak mutlak Tuhan pun dibatasi oleh sunnatullah secara umum. Di dalamnya terkandung arti bahwa Tuhan dengan kemauannya sendiri telah membatasi kehendaknya dengan sunnatullah yang diciptakannya untuk mengatur alam semesta ini. D. Keadilan Tuhan. Karena memberikan daya besar kepada akal dan kebebasan manusia, Abduh mempunyai kecenderungan untuk memahami dan meninjau alam ini bukan hanya dari segi kehendak mutlak Tuhan, tetapi juga dari segi pandangan dan kepentingan manusia. Ia berpendapat bahwa alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia dan tidak satupun ciptaan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi manusia. E. Antropomorfisme. Karena Tuhan termasuk dalam alam rohani, Rasio tidak dapat menerima faham bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Abduh yang memberi kekuatan besar pada akal
berpendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh atau roh makhluk di alam ini. F. Melihat Tuhan. Muhammad Abduh tidak menjelaskan pendapatnya apakah Tuhan yang bersifat rohani itu dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya di hari perhitungan kelak. Ia hanya menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tanzih atau keyakinan bahwa tidak ada satu pun dari makhluk yang menyerupai Tuhan sepakat menyatakan bahwa Tuhan tak dapat digambarkan atau dijelaskan dengan kata-kata. G. Perbuatan Tuhan. Karena berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib, Abduh sepaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat apa yang terbaik bagi manusia. B. Pemikiran kalam modern Syekh Ahmad Khan. 1. Riwayat singkat Syekh Ahmad Khan. Beliau lahir di Delhi pada tahun 1817. Menurut keterangan, beliau berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Neneknya Syed Hadi adalah pembesar istana pada zaman Al-Maghir II. Sejak kecil, beliau mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama. Ketika berusia 18 tahun, beliau bekerja pada Serikat India Timur. Pengaruhnya beliau di Serikat India Timur, khususnya di dunia Islam, diakui cukup besar. Beliau penglihat utama kebangkitan orang Islam di masa abad 19. Langsung atau tidak langsung, beliau berperan dalam pengorganisasian beberapa gerakan massa dan gerakan reformis di seluruh umat Islam. Kemudian, bekerja pula sebagai hakim, tetapi pada tahun 1846, beliau kembali ke Delhi dan mempergunakan kesempatan itu untuk belajar. Di kota Delhi, inilah beliau dapat melihat langsung peninggalan-peninggalan kejayaan Islam dan bergaul dengan tokoh-tokoh pemuda Muslim. Semasa di Delhi, beliau mulai mengarang. Karya pertamanya adalah Asar As-Sanadid pada tahun 1855. Beliau pindah ke Bijnore. Di tempat ini, beliau tetap mengarang buku-buku penting Islam di India. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan dan kekacauan politik di Delhi yang menyebabkan timbulnya erasan terhadap orang India. Ketika melihat keadaan rakyat Delhi, beliau sempat berpikir untuk meninggalkan India menuju Mesir, tetapi beliau sadar bahwa beliau harus memperjuangkan umat Islam India agar menjadi maju. Beliau berusaha mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan hingga dilegalisir, tetapi beliau menolaknya. Pada tahun 1861, beliau mendirikan sekolah Inggris di Moradabad dan Gaziur untuk para pelajar yang ingin menuntut ilmu. Pada tahun 1878, beliau mendirikan sekolah Mohammedan Anglo-Oriental College atau MAOC di Aligarh, yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam di India. Membentuk Al-India Mohammedan Education Conference yang bertujuan untuk memajukan pendidikan Islam di bidang kaum muslim. Hingga akhir hayatnya, beliau selalu mementingkan pendidikan umat Islam di India dan meninggal dunia pada tahun 1982. Pemikiran kalam Syed Ahmad Khan. Beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal, mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya akan kebenaran wahyu, beliau berpendapat bahwa akal bukanlah segalanya dan kekuatan akal pun terbatas. Keyakinan, kekuatan, dan kebebasan akal menjadi beliau percaya bahwa manusia bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Ini berarti bahwa beliau mempunyai paham yang sama dengan paham Qadariyah. Karena kekuatannya, kepercayaan terhadap
hukum alam dan keras mempertahankan konsep hukum alam, beliau dianggap kafir oleh sebagian umat Islam. Sejalan dengan paham Qadariyah yang dianutnya, ia menentang keras paham Aqlid. Beliau berpendapat bahwa umat Islam di India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Sejalan dengan keyakinan tentang kekuatan akal dan hukum alam, beliau tidak mau pemikirannya tergantung otoritas hadis dan fikih. Segala sesuatu diukurnya dengan kritis rasional. Beliau pun menolak semua yang bertentangan dengan logika dan hukum alam. Beliau hanya mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman bagi Islam. Begitu penting alasan penolakan hadis beliau terhadap hadis adalah karena hadis berisi moralitas sosial dari masyarakat Islam pada abad pertama atau kedua, sewaktu hadis tersebut dikumpulkan. Sedangkan hukum fikih menurut beliau adalah berisi moralitas masyarakat berikutnya sampai saat timbulnya mazhab-mazhab. Beliau menolak taklid dan membawa Al-Quran untuk menguraikan relevansinya dengan masyarakat baru pada zaman itu. Sebagai konsekuensi dari penolakannya terhadap taklid, beliau memandang perlu diadakannya ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. C. Pemikiran kalam modern Muhammad Iqbal. Islam dalam pandangan beliau menolak konsep lama yang menyatakan bahwa alam bersifat statis. Islam, katanya, mempertahankan konsep dinamis dan mengakui adanya pergerakan perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Besarnya penghargaan beliau terhadap gerakan dan perubahan ini membawa pemahaman yang dinamis tentang Al-Quran dan hukum Islam. Tujuan diturunkannya Al-Quran menurut beliau adalah membangkitkan kesadaran manusia sehingga mampu menerjemahkan dan menjabarkan nas-nas Al-Quran yang masih global dalam realita kehidupan dengan kemampuan nalar manusia dan dinamika manusia yang selalu berubah. Inilah yang dalam rumusan fikih disebut ijtihad, yang oleh beliau disebutkan sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam. Oleh karena itu, untuk mengembalikan semangat dinamika Islam dan membangun kekuatan serta kewujudan hukum Islam, ijtihad harus dialihkan menjadi ijtihad kolektif. Menurut beliau, kekuasaan ijtihad individu yang mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat untuk menggerakkan spirit dan sistem hukum Islam yang selama ini hilang dari umat Islam dan menyuruhkan kepada kaum muslimin agar menerima dan mengembangkan lebih lanjut hasil-hasil realisme tersebut. Sebagaimana pandangan mayoritas ulama, beliau membagikan kualifikasi ijtihad ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, otoritas penuh dalam menentukan perundang-undangan yang secara praktis hanya terbatas pada pendiri mazhab-mazhab saja. Yang kedua, otoritas relatif yang hanya dilakukan dalam batas-batas tertentu dari satu mazhab. Yang ketiga, otoritas khusus yang berhubungan dengan penetapan hukum dalam kasus-kasus tertentu dengan tidak terkait pada ketentuan-ketentuan pendiri mazhab. Selanjutnya, hakikat teologi. Secara umum, beliau melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, berdasarkan pada esensi tauhid,
Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasmerdekaan. Pandangannya tentang ontologi teologi membuatnya berhasil melihat anomali atau penyimpanan yang melekat pada literatur ilmu kalam klasik. 2. Pembuktian Tuhan. Dalam pembuktian eksistensi Tuhan, beliau menolak argumen kosmologis maupun ontologis. Beliau juga menolak argumen teologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar. Walaupun demikian, beliau menerima landasan teologis yang imamen atau tetap ada. Untuk menopang hal ini, beliau menolak pandangan yang statis tentang matter serta menerima pandangan Whitehead tentangnya sebagai struktur kejadian dalam aliran dinamis yang tidak berhenti. Karakter nyata konsep tersebut ditemukan beliau dalam jangka waktu murni-nya Bergson yang tidak terjangkau oleh serial waktu. Dalam jangka waktu murni ada perubahan tetapi tidak ada suksesi atau penggantian. 3. Jati diri manusia. Faham dinamis, beliau berpengaruh besar terhadap jati diri manusia. Penelusuran terhadap pendapatnya tentang persoalan ini dapat dilihat dari konsepnya tentang ego, ide sentral dalam pemikiran filosofisnya. Kata itu diartikan dengan kepribadian. Manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan sebaliknya, yakni melemahkan kepribadiannya seperti yang dilakukan oleh para sufi yang menundukkan jiwa sehingga fana dengan Allah. 4. Dosa. Beliau secara tegas menyatakan dalam seluruh kualitasnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Dalam hubungan ini, beliau mengembangkan cerita tentang kejatuhan Adam karena memakan buah terlarang sebagai kisah yang berisi pelajaran tentang kebangkitan manusia dari kondisi primitif yang dikuasai hawa nafsu naluriah kepada pemilikan kepribadian bebas yang diperolehnya secara sadar, sehingga mampu mengatasi kebimbangan dan kecenderungan untuk membangkang, dan timbulnya ego terbatas yang memiliki kemampuan untuk memiliki.